Di balik hamparan perbukitan hijau yang membentang di tenggara Bangladesh, tersembunyi sebuah komunitas kecil yang nyaris luput dari perhatian dunia luar. Mereka adalah suku Panghua, salah satu kelompok etnis minoritas yang hidup di kawasan Chittagong Hill Tracts, wilayah yang dikenal dengan lanskap pegunungan yang hijau, hutan lebat yang masih alami, serta tradisi kuno yang tetap bertahan di tengah derasnya arus modernisasi. Di tempat inilah kehidupan berjalan dengan ritme yang berbeda. Jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari gedung-gedung tinggi, teknologi, dan gaya hidup modern, masyarakat Panghua menjalani keseharian yang sederhana namun syarat makna. Bagi sebagian orang modern, kehidupan mereka mungkin tampak unik, tidak biasa, bahkan terasa aneh. Rumah-rumah bambu berdiri di lereng bukit, tradisi leluhur tetap dijaga, dan hubungan antar manusia masih dibangun atas dasar kebersamaan yang kuat. Namun di balik kesederhanaan itu tersimpan kisah yang jauh lebih dalam. Ini adalah cerita tentang identitas, tentang sebuah komunitas kecil yang terus berjuang mempertahankan budaya, bahasa, dan cara hidup warisan nenek moyang mereka. Di tengah dunia yang terus berubah, suku Panghua menjadi pengingat bahwa tidak semua kemajuan harus menghapus akar tradisi. Mereka bukan sekedar kelompok terpencil di tengah bentang alam pegunungan yang terpencil di tenggara Bangladesh. Suku Panghua hidup jauh dari keramaian dunia modern. Mereka menetap di kawasan perbukitan terpencil, terutama di distrik Bandarban dan Rangamati, wilayah yang dikelilingi hutan lebat, lereng curam, dan jalur alam yang menantang. Di sanalah rumah-rumah sederhana dari kayu dan bambu berdiri kokoh di lereng bukit. Dibangun mengikuti kontur alam, rumah-rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang keras dan tidak mudah dijinakkan. Akses menuju desa-desa Panghua pun bukan perkara mudah. Untuk mencapai beberapa permukiman, perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki selama berjam-jam, melewati jalan setapak sempit, menyeberangi sungai kecil, serta menembus kawasan hutan yang masih alami. Kondisi geografis yang sulit inilah yang membuat banyak desa Panghua tetap terisolasi dari pengaruh luar. Modernisasi datang lebih lambat ke wilayah ini. Dan justru karena keterasingan tersebut, banyak tradisi lama masih mampu bertahan. Nilai-nilai adat, cara hidup tradisional, hingga kebiasaan turun-temurun tetap terjaga lebih kuat dibanding banyak komunitas lain yang telah lebih dahulu tersentuh urbanisasi. Bagi suku Panghua, keterpencilan bukan hanya tantangan hidup, tetapi juga benteng alami yang membantu menjaga identitas budaya mereka tetap hidup hingga hari ini. Salah satu ciri khas paling mencolok dari kehidupan suku Panghua adalah bentuk rumah tradisional mereka yang sederhana namun sangat fungsional. Di tengah lingkungan pegunungan yang lembab dan penuh tantangan alam, masyarakat Panghua membangun rumah panggung dari bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan daun. Material ini mudah ditemukan di sekitar hutan, ringan sekaligus cukup kuat untuk menopang kehidupan sehari-hari. Rumah-rumah tersebut dibangun sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah, bukan tanpa alasan. Struktur panggung ini dirancang untuk melindungi penghuni dari berbagai ancaman alam, mulai dari genangan air saat hujan deras, kelembapan tanah, serangga liar, hingga ular dan hewan hutan lainnya yang kerap berkeliaran di sekitar permukiman. Bagian bawah rumah biasanya dimanfaatkan secara maksimal. Area ini sering digunakan sebagai tempat penyimpanan kayu bakar, alat-alat pertanian, hingga kandang sederhana untuk ternak kecil. Setiap ruang memiliki fungsi yang jelas, mencerminkan cara hidup yang efisien dan selaras dengan lingkungan sekitar. Sekilas rumah-rumah ini mungkin terlihat sederhana di mata masyarakat modern. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun selama generasi. Desain rumah panggung Panghua bukan sekedar tradisi, melainkan hasil adaptasi panjang terhadap alam pegunungan dengan curah hujan tinggi, medan sulit, dan kondisi lingkungan yang tidak selalu ramah. Bagi suku Panghua, rumah bukan hanya tempat berlindung,
Ia adalah bagian dari hubungan harmonis antara manusia dan alam yang telah mereka bangun selama ratusan tahun. Bagi masyarakat suku Pangkua, alam bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber utama kehidupan. Mayoritas keluarga menggantungkan hidup pada sistem pertanian tradisional yang dikenal dengan nama Jum cultivation, sebuah metode bercocok tanam berpindah yang telah diwariskan turun-temurun selama bergenerasi. Di lereng-lereng perbukitan yang curam, mereka membuka lahan dengan membersihkan vegetasi secukupnya, lalu mempersiapkan tanah untuk ditanami. Berbagai tanaman penting ditanam secara bersamaan, mulai dari padi sebagai makanan pokok, jagung, cabai, kunyit, jahe, hingga beragam sayuran lokal yang mendukung kebutuhan sehari-hari. Sistem ini tidak hanya bertujuan menghasilkan pangan, tetapi juga menjaga keberagaman hasil panen agar keluarga tetap memiliki cadangan makanan sepanjang musim. Setelah beberapa kali masa tanam dan panen, lahan tersebut tidak terus-menerus digunakan. Masyarakat Pangkua akan meninggalkannya sementara waktu agar tanah dapat memulihkan kesuburannya secara alami. Kemudian mereka berpindah ke area lain dan mengulangi proses yang sama. Bagi sebagian masyarakat modern, metode seperti ini mungkin terlihat kuno, tidak efisien, atau tertinggal zaman. Namun bagi suku Pangkua, Jum bukan sekadar teknik pertanian. Ini adalah sistem bertahan hidup yang telah teruji oleh waktu. Sebuah pengetahuan lokal yang lahir dari pengalaman panjang hidup di kawasan pegunungan, di mana kondisi alam tidak selalu memungkinkan penggunaan pertanian modern. Melalui metode ini, masyarakat Pangkua menunjukkan bahwa bertahan hidup tidak selalu harus bergantung pada teknologi canggih. Terkadang, kearifan yang diwariskan leluhur justru menjadi fondasi paling kuat untuk menjaga keberlangsungan hidup. Di balik kehidupan sederhana masyarakat Pangkua, tersimpan kekayaan budaya yang juga tercermin melalui cara mereka berpakaian. Suku Pangkua dikenal memiliki pakaian tradisional khas dengan warna-warna cerah yang mencolok dan penuh karakter. Bagi mereka, pakaian bukan hanya pelindung tubuh, melainkan simbol identitas, warisan budaya, dan kebanggaan terhadap leluhur. Kaum perempuan biasanya mengenakan kain tenun tradisional yang dililit rapi di tubuh. Kain-kain ini dihiasi corak garis, pola geometris, dan kombinasi warna yang berani, menciptakan tampilan yang sederhana namun khas. Setiap motif memiliki nilai estetika tersendiri dan menjadi bagian dari identitas komunitas mereka. Sementara itu, laki-laki mengenakan pakaian yang lebih sederhana. Biasanya berupa kain tradisional dipadukan dengan baju ringan yang nyaman digunakan untuk aktivitas sehari-hari di lingkungan pegunungan. Di balik keindahan pakaian tersebut, terdapat keterampilan penting yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menenun menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan perempuan Pangkua. Sejak usia muda, anak-anak perempuan belajar dari ibu mereka tentang teknik menenun, memilih warna, hingga membuat pola tradisional. Proses ini bukan sekedar mengajarkan keterampilan praktis, tetapi juga menjadi sarana mentransfer nilai budaya dan identitas keluarga. Di tengah dunia modern yang semakin dipenuhi pakaian instan dan produksi massal, tradisi menenun Pangkua tetap bertahan sebagai simbol hubungan antara masa lalu dan masa kini. Melalui selembar kain tenun, mereka menjaga kisah leluhur tetap hidup, benang demi benang, motif demi motif. Di balik keterpencilan wilayah tempat mereka tinggal, suku Pangkua juga menyimpan warisan budaya yang tidak kalah berharga, yaitu bahasa mereka sendiri. Masyarakat Pangkua memiliki bahasa etnis khas yang termasuk dalam rumpun bahasa Sino-Tibetan, kelompok bahasa besar yang juga digunakan oleh berbagai komunitas di wilayah Asia. Namun berbeda dengan bahasa-bahasa besar dunia, bahasa Pangkua hampir tidak dikenal di luar komunitas mereka. Bahasa ini digunakan terutama dalam kehidupan sehari-hari, percakapan keluarga, ritual adat, dan interaksi sosial di dalam desa. Bagi orang luar, bahasa tersebut mungkin terdengar asing dan sulit dipahami. Namun bagi masyarakat Pangkua, setiap kata menyimpan jejak sejarah panjang nenek moyang mereka. Sayangnya, keberadaan bahasa ini kini menghadapi tantangan serius.
Arus modernisasi, meningkatnya migrasi, pendidikan formal dengan bahasa nasional, serta dominasi budaya luar perlahan mulai mengurangi penggunaan bahasa Panghua, terutama di kalangan generasi muda. Semakin banyak anak-anak yang tumbuh dengan bahasa nasional atau bahasa lain yang dianggap lebih praktis untuk masa depan mereka. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran akan satu kemungkinan besar, hilangnya bahasa leluhur secara perlahan. Dan ketika sebuah bahasa menghilang, yang hilang bukan hanya kosakata. Yang ikut memudar adalah cerita rakyat, cara pandang hidup, nilai budaya, bahkan sebagian identitas kolektif suatu komunitas. Bagi suku Panghua, bahasa bukan sekedar alat untuk berbicara. Bahasa adalah penghubung antara masa kini dengan masa lalu. Ia adalah suara leluhur yang masih hidup dalam percakapan sehari-hari. Menjaga bahasa mereka berarti menjaga keberadaan diri mereka sendiri di tengah dunia yang terus berubah. Di tengah kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, masyarakat Panghua membangun hubungan sosial yang sangat erat. Bagi mereka, kehidupan tidak dijalani secara individual, melainkan bersama-sama sebagai sebuah komunitas. Kebersamaan menjadi fondasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap aktivitas penting dilakukan secara kolektif. Mulai dari membangun rumah baru, membuka lahan pertanian, menanam, memanen hasil kebun, hingga menyelenggarakan acara pernikahan dan ritual adat. Semuanya melibatkan partisipasi banyak anggota komunitas. Budaya saling membantu telah menjadi bagian alami dari kehidupan mereka. Ketika satu keluarga membutuhkan bantuan, anggota komunitas lain biasanya datang tanpa harus diminta berulang kali. Tenaga, waktu, dan sumber daya dibagikan demi kepentingan bersama. Disinilah nilai gotong royong hidup begitu nyata. Sebuah konsep yang di banyak tempat mulai memudar, namun masih bertahan kuat dalam kehidupan Panghua. Berbeda dengan kehidupan modern di kota-kota besar yang seringkali dipenuhi ritme cepat dan kecenderungan individualisme, masyarakat Panghua tumbuh dengan kesadaran bahwa keberlangsungan hidup tidak bisa dipisahkan dari solidaritas sosial. Mereka memahami bahwa di lingkungan pegunungan yang penuh tantangan, bertahan hidup sendirian bukanlah pilihan. Karena itulah hubungan antar keluarga dalam komunitas ini terasa sangat dekat. Ikatan sosial dibangun bukan hanya atas dasar kedekatan darah, tetapi juga rasa tanggung jawab kolektif. Bagi suku Panghua, komunitas bukan sekedar tempat tinggal bersama. Komunitas adalah sistem pendukung utama yang menjaga keseimbangan hidup, keamanan, dan keberlangsungan budaya mereka dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan masyarakat Panghua, pernikahan memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar hubungan antara dua orang. Bagi mereka, pernikahan adalah penyatuan dua keluarga besar. Bahkan dalam banyak hal, penyatuan dua jaringan sosial di dalam komunitas. Karena itulah, proses menuju pernikahan tidak hanya ditentukan oleh pasangan yang bersangkutan. Keluarga memegang peranan penting dalam hampir setiap tahap pengambilan keputusan. Persetujuan dari orang tua dan keluarga besar seringkali menjadi bagian penting sebelum hubungan dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Tradisi ini mencerminkan kuatnya nilai kekeluargaan dalam budaya Panghua. Sebuah keputusan besar dianggap tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keseimbangan hubungan antar keluarga. Prosesi pernikahan biasanya dirayakan bersama komunitas. Acara ini menjadi momen kebersamaan yang melibatkan banyak orang. Mulai dari persiapan tempat, penyajian makanan tradisional, hingga pelaksanaan ritual adat tertentu yang diwariskan turun-temurun. Hidangan khas lokal biasanya disiapkan sebagai bagian dari perayaan. Sementara ritual adat menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur, sekaligus harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Suasana pernikahan tidak hanya dipenuhi kebahagiaan pasangan, tetapi juga menjadi perayaan kolektif seluruh komunitas. Di balik semua prosesi tersebut, terlihat jelas betapa keluarga masih memiliki posisi sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Panghua. Dalam banyak keputusan penting, baik pernikahan, hubungan sosial, hingga persoalan komunitas, suara keluarga tetap Di balik kehidupan sederhana yang mereka jalani, masyarakat Panghua juga memiliki ekspresi budaya yang penuh warna dan makna.
Salah satunya terlihat melalui musik, tarian, dan berbagai festival tradisional yang masih dijaga hingga hari ini. Seperti banyak komunitas pegunungan di Asia Selatan, suku Fanghua memiliki budaya seni yang tumbuh sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Musik tradisional biasanya dimainkan menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat dari bahan alami di sekitar mereka. Irama yang dihasilkan mungkin terdengar sederhana, namun memiliki nilai emosional dan budaya yang sangat kuat bagi komunitas. Alunan musik ini sering hadir dalam berbagai momen penting kehidupan, mulai dari festival adat, musim panen, perayaan keluarga, hingga acara budaya lainnya. Ketika perayaan berlangsung, masyarakat biasanya berkumpul dan menampilkan tarian kelompok secara bersama-sama. Gerakan tari dilakukan serempak, mengikuti irama musik tradisional dengan pola yang diwariskan turun-temurun. Bagi orang luar, tarian ini mungkin tampak sebagai hiburan semata. Namun bagi Panghua, setiap gerakan memiliki makna sosial dan simbolis. Tarian menjadi lambang persatuan, kebersamaan, dan rasa syukur atas hasil bumi yang diberikan alam. Di saat panen berhasil atau perayaan adat digelar, musik dan tarian menjadi cara mereka merayakan kehidupan. Lebih dari sekedar hiburan, tradisi seni ini juga berfungsi memperkuat identitas komunitas. Ia menjadi ruang di mana generasi muda belajar mengenal budaya leluhur mereka secara langsung. Di tengah perubahan zaman yang terus bergerak cepat, musik dan tarian tradisional Panghua tetap menjadi denyut budaya yang menjaga semangat komunitas tetap hidup. Melalui irama. Di balik kehidupan sederhana yang mereka jalani, masyarakat Fanghua juga memiliki ekspresi budaya yang penuh warna dan makna. Salah satunya terlihat melalui musik, tarian, dan berbagai festival tradisional yang masih dijaga hingga hari ini. Seperti banyak komunitas pegunungan di Asia Selatan, suku Fanghua memiliki budaya seni yang tumbuh sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Musik tradisional biasanya dimainkan menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat dari bahan alami di sekitar mereka. Irama yang dihasilkan mungkin terdengar sederhana, namun memiliki nilai emosional dan budaya yang sangat kuat bagi komunitas. Alunan musik ini sering hadir dalam berbagai momen penting kehidupan, mulai dari festival adat, musim panen, perayaan keluarga, hingga acara budaya lainnya. Ketika perayaan berlangsung, masyarakat biasanya berkumpul dan menampilkan tarian kelompok secara bersama-sama. Gerakan tari dilakukan serempak, mengikuti irama musik tradisional dengan pola yang diwariskan turun-temurun. Bagi orang luar, tarian ini mungkin tampak sebagai hiburan semata. Namun bagi Panghua, setiap gerakan memiliki makna sosial dan simbolis. Tarian menjadi lambang persatuan, kebersamaan, dan rasa syukur atas hasil bumi yang diberikan alam. Di saat panen berhasil atau perayaan adat digelar, musik dan tarian menjadi cara mereka merayakan kehidupan. Lebih dari sekedar hiburan, tradisi seni ini juga berfungsi memperkuat identitas komunitas. Ia menjadi ruang di mana generasi muda belajar mengenal budaya leluhur mereka secara langsung. Di tengah perubahan zaman yang terus bergerak cepat, musik dan tarian tradisional Panghua tetap menjadi denyut budaya yang menjaga semangat komunitas tetap hidup. Melalui irama. Seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat Panghua yang selama ini relatif terisolasi mulai mengalami perubahan yang tidak terelakkan. Dunia luar perlahan masuk ke wilayah mereka, membawa berbagai bentuk kemajuan sekaligus tantangan baru. Pendidikan formal kini mulai menjangkau sebagian komunitas. Anak-anak memiliki kesempatan belajar lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Akses jalan yang semakin berkembang juga membuka koneksi dengan kota-kota terdekat, memudahkan mobilitas dan interaksi dengan masyarakat luar. Di saat yang sama, teknologi modern mulai hadir dalam kehidupan sehari-hari. Telepon genggam, internet, hingga media sosial perlahan memperkenalkan generasi muda Panghua pada gaya hidup, informasi, dan budaya global yang sebelumnya terasa sangat jauh dari kehidupan mereka. Perubahan ini membawa peluang baru. Masyarakat memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan, layanan, dan kesempatan ekonomi.
Namun di balik manfaat tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih kompleks. Bagaimana cara menerima modernisasi tanpa kehilangan identitas budaya? Generasi muda Panghua kini hidup di antara dua realitas. Di satu sisi, mereka dibesarkan dengan tradisi leluhur yang menanamkan nilai kebersamaan, adat, bahasa, dan cara hidup tradisional. Di sisi lain, mereka menyaksikan dunia modern menawarkan kemungkinan baru yang tampak lebih praktis dan menjanjikan. Dilema ini menciptakan tarik-menarik yang tidak mudah. Mempertahankan tradisi berarti menjaga warisan budaya tetap hidup. Namun mengikuti arus modernisasi seringkali dianggap sebagai jalan menuju masa depan yang lebih terbuka. Inilah tantangan besar yang dihadapi banyak komunitas adat kecil di berbagai penjuru dunia. Bukan sekedar memilih antara masa lalu atau masa depan, melainkan mencari keseimbangan di antara keduanya. Bagi masyarakat Panghua, perjalanan menuju masa depan bukan hanya tentang perubahan, tetapi tentang bagaimana tetap menjadi diri mereka sendiri di tengah dunia yang terus bergerak dan berubah tanpa henti Di balik kekayaan budaya dan tradisi yang mereka miliki, suku Panghua menghadapi satu kenyataan yang tidak mudah dihindari. Mereka merupakan salah satu kelompok etnis kecil di Bangladesh dengan jumlah populasi yang relatif sedikit dibanding komunitas mayoritas di negara tersebut. Ukuran komunitas yang kecil membuat posisi mereka jauh lebih rentan. Ketika sebuah kelompok memiliki populasi terbatas, ancaman terhadap keberlangsungan budaya menjadi semakin besar. Tekanan asimilasi budaya menjadi salah satu tantangan utama. Interaksi yang semakin intens dengan dunia luar perlahan dapat menggeser kebiasaan lama, mengubah cara hidup, bahkan melemahkan praktek adat yang telah diwariskan selama generasi. Bahasa Panghua pun menghadapi risiko yang sama. Ketika generasi muda lebih banyak menggunakan bahasa nasional atau bahasa lain yang dianggap lebih relevan untuk pendidikan dan pekerjaan, penggunaan bahasa ibu perlahan menurun. Dan seperti banyak komunitas kecil lainnya, tekanan ekonomi juga menjadi persoalan penting. Keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur dapat mendorong migrasi keluar komunitas. Ketika anggota muda mulai meninggalkan desa demi kehidupan yang dianggap lebih baik, hubungan dengan tradisi leluhur pun berisiko semakin renggang. Perubahan gaya hidup modern ikut mempercepat proses ini. Nilai-nilai baru masuk, kebiasaan lama mulai dipertanyakan, dan identitas budaya perlahan diuji oleh realitas zaman. Namun di tengah berbagai tantangan tersebut, masyarakat Panghua belum menyerah. Mereka terus berupaya mempertahankan identitas leluhur melalui bahasa, adat, pakaian tradisional, ritual budaya, dan kehidupan komunal yang masih dijaga. Bagi mereka, menjaga budaya bukan hanya tentang melestarikan masa lalu, tetapi juga memastikan bahwa generasi berikutnya masih Suku Panghua mungkin bukan nama yang sering muncul dalam pembahasan dunia modern. Mereka tidak hidup di pusat peradaban besar, tidak pula menjadi sorotan utama media internasional. Namun justru dalam ketersembunyian itulah tersimpan nilai yang begitu berharga. Kehidupan masyarakat Panghua memperlihatkan bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan alam, membangun sistem hidup yang selaras dengan lingkungan, serta menjaga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, mereka tetap berusaha mempertahankan identitas budaya yang menjadi akar keberadaan mereka. Bagi sebagian orang luar, beberapa tradisi Panghua mungkin terlihat unik, asing, bahkan tidak biasa. Namun jika dipahami lebih dalam, semua itu adalah bentuk kearifan lokal, hasil dari pengalaman panjang, penyesuaian terhadap lingkungan, dan pengetahuan hidup yang diwariskan selama ratusan tahun. Keberadaan suku Panghua juga menjadi pengingat penting bahwa dunia tidak hanya dibangun oleh budaya-budaya besar. Di berbagai sudut bumi, komunitas kecil seperti mereka turut menyimpan kisah, pengetahuan, dan cara pandang hidup yang tak ternilai. Di era ketika dunia semakin seragam, keberagaman budaya menjadi salah satu harta paling berharga yang dimiliki umat manusia. Dan selama masih ada komunitas seperti Panghua yang menjaga warisan leluhur mereka, maka sebagian dari sejarah, identitas, dan kekayaan budaya dunia akan tetap hidup. Terima kasih telah menyaksikan kisah menarik tentang kehidupan unik suku Panghua.